warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Sehat semuanya? Iya. Kalau sehat ucapkan alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Nah, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Nah, baik anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Abi disiapkan. Aska Dery Pratama, Mbak Andin Yunian, Alisa, ya, Intan Nisa Ingrid. Semoga dengan berdoa hari ini kita belajar selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita menghafal surah pendek ini dahulu. Dimulai dari surah Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Sekarang anak-anak menghafal, membaca bersama-sama bacaan sholat. Sekarang niat sholat maghrib menjadi makmum. Maghrib jadi makmum. Dia bareng-bareng. 1, 2, 3. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan mahmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kita kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku
contoh yang lain ada sampah apa? Hah? Bekas snack, berarti plastik. Apalagi coba kelompok yang C. Selain itu ada sampah sedotan. Nah, itu adalah contoh-contoh sampah yang ada di sekitar kita ya. Nah, sampah itu dibagi dua ya, sampah organik dan sampah anorganik. Kalau sampah organik itu bisa didaur ulang. Contohnya sampah rumah tangga itu contohnya ketika ibu kalian masak kangkung atau masak daun ketela atau masak apalagi kubis, pasti ada yang dibuang sisanya, akarnya atau kalau ketela batangnya ya. Nah, sisa-sisa itu namanya sampah organik, bisa dibuat untuk apa? Buat pupuk. Nah, caranya nanti yaitu ketika sampah sudah banyak atau sedikit juga bisa ya dikumpulkan. Kalau sudah banyak dibuat untuk pupuk. Dengan cara bagaimana? Disimpan atau bagaimana caranya? Disatukan dengan tanah supaya menyatu dengan tanah supaya dimakan oleh organik seperti cacing ya. Kemudian bakteri yang bisa menghancurkan sampah organik. Nah, kemudian kalau sampah anorganik, contohnya yaitu plastik tadi, ya, tidak bisa didaur ulang, tidak bisa digunakan dua kali. Contohnya botol aqua, bekas botol aqua, maka bisa digunakan untuk apa? Maka kita daur ulang menjadi apa? Misalkan nanti dibuat menjadi wadah pensil, kemudian bisa juga dibuat untuk hiasan di dinding. Nah, itu adalah beberapa sampah organik dan anorganik. Nah, sampah itu bisa membuat lingkungan kita kotor, tidak sehat, bahkan membahayakan hewan dan tumbuh. Jaga bumi kita tetap indah dan sehat. Ada satu cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan gaya hidup zero waste. Ya, gaya hidup zero waste. Ini dari bahasa Inggris. Zero waste. Apa artinya zero waste? Zero itu artinya adalah nol. Kemudian waste artinya sampah, berarti nol sampah. Artinya bagaimana maksudnya? Tanpa sampah. Nah, maksud dari zero waste lebih lanjut yaitu cara hidup yang mengurangi sampah sebanyak mungkin dengan cara menggunakan kembali barang, kemudian mendaur ulang dan menghindari penggunaan barang sekali pakai. Itu arti dari zero waste. Jadi ketika ada sampah maka kembali digunakan. Contohnya misalkan yang bisa digunakan kembali botol minum. Nah, botol minum itu kan ada yang plastik juga. Nah, itu bisa dibersihkan. Besoknya lagi kalau udah bersih digunakan lagi untuk wadah minum. Ya, siapa yang punya wadah minum? Tumbler, siapa yang punya? Mas Safi, terus Mbak Maura, ya. Itu namanya bisa digunakan dua kali pakai. Kemudian mendaur ulang. Contohnya daur ulang tadi ya, sampah sama rumah tangga. Kemudian yang terakhir menghindari penggunaan barang sekali pakai. Misalnya plastik. Plastik kan sekali pakai. Nah, kadang untuk ini adalah video tentang sampah organik dan non organik, dari arti kemudian cara mengolahnya. Nah, di sini adalah video lengkapnya. Kita tonton bareng-bareng ya. Sampah organik. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daur materi dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik dan yang kedua sampah
sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Membuat wadah pensil dari bekas botol minum. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Retno. Silakan Bu Retno menjelaskan bagaimana cara membuat wadah pensil. Kami persilakan. Ya. Anak-anak, di sini Bu akan menjelaskan cara membuat pensil dari botol bekas minum. Nah, ini kita memanfaatkan bekas air minum yang biasa berserakan di rumah ya. Nah, yang pertama kita potong dulu bagian atasnya. Ini sudah bawa semua kan bahan-bahannya. Nah, Boleh dikeluarkan anak-anak. Dikeluarkan peralatannya. di sini yang kita butuhkan adalah botol bekas, terus pipet atau sedotan, kemudian adalah double tip. Nah, mau dibuat ukuran seberapa itu terserah kemauan kalian. Boleh setinggi dari panjangnya sesuai dengan pipet ini atau bisa kalian Kira-kira kira-kira ya, kira-kira pensil atau pulpen. tingginya pensil itu biasanya berapa senti ya. Di sini Ibu akan bagi dua ini.
membuat wadah pensil dari botol bekas. Sudah semuanya ya? Sudah selesai semua? Sudah. Coba karyanya dari berkelompok ditunjukkan. Ya, kelompok sini. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, bagus sekali. Ya, teruskan. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita buat wadah pensil. Nah, selanjutnya sekarang kita presentasi per kelompok ya. Kelompok maju ke depan. Ya, nanti menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Presentasi kotak, tempat pensil, tempat pensil dan alatnya apa saja? botol bekas, Ya, botol bekas, kertas, pita, kemudian kertas, ya kertas ya. Nah, kertas, kemudian, nah dari bahan-bahan itu cara membuatnya bagaimana? Pertama, apanya dulu yang dibuat? Botol dipotong sedemikian rupa ya, diukur dengan pensil dimasukkan, dipotong dulu kemudian dimasukkan, jangan melebihi tingginya pensil, seperti itu ya. Oke, hasilnya ditunjukkan ke kawan-kawannya. Nah, ini adalah hasil dari kelompok A. Tepuk tangan dulu. Refleksi dari kegiatan P5 hari ini. Zero Waste mengajarkan kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Ketika ada banyak sampah ya, sampah jadi satu menumpuk berserakan. Nah, kita lihat indah apa enggak lingkungan kita? Tidak indah. Nah, ketika sampahnya sudah kita daur ulang seperti tadi, dibuat untuk apa tadi? Misalkan botol bekas yang kotak pensil, dibuat dengan secantik mungkin seperti ini ya, sebagus mungkin ya. Nah, botol bekasnya jadi sudah selesai untuk materi P5 ini ya. Silakan Mas Abi dipimpin untuk berdoa. mulai. Saya pesan kepada anak-anak ya. Pesan yang pertama, hormati Bapak Ibu kalian di rumah. Kemudian hormati Bapak Ibu guru. Dan satu lagi, menjaga sholat 5 waktu. Ya, setiap hari melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai tertinggal atau dilupakan namanya sholat waktu. Ya, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke sini.
UPT SDN 1 Sukagung. Nah, inilah dari karya anak-anak kami dari SDN 1 Sukagung. Terima kasih kita ucapkan.